Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk belajar bagaimana mengalami Tuhan. Pada bagian yang pertama ini, yaitu ketika di dalam pergumulan yang dihadapi Anggi. Kita akan bicara tentang Allah itu Maha Kuasa, Yesus itu yang membawa kita dalam pencobaan. Saya akan mengajak kita untuk melihatnya seperti ini. Pada bagian pertama ini, kalau kita lihat akan proses recovery Anggi ya, dari pada waktu dia sudah mulai setelah dioperasi, kemudian dia mengalami proses yang terus menerus, akhirnya memberikan kepulihan dari betapa luar biasa pergumulan yang dihadapi Anggi ketika dia disenggol dan dia jatuh, dan seluruh mukanya ini berdarah, retak, dan ada bocor di bagian kepala. Semuanya menunjukkan bagaimana kemurahan Tuhan, menunjukkan bagaimana sedang membangun warrior of God yang tidak pernah akan berhenti untuk berjuang. Untuk itu saya mengajak kita untuk merenungkan bagian ini. Apa yang saya dapat pada bagian pertama ini, harus saya katakan Allah itu Maha Kuasa. Kenapa demikian? Ketika Ayub setelah selesai dia mengalami pergumulan yang luar biasa pada satu waktu, ketika Ayub pasal 42 ayat 2, dia katakan seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Ayub setelah mengalami pergumulan seperti itu, dia akhirnya berkata, Yadati, Yada Yadati. Arti kata yada adalah aku tahu, tapi bukan hanya sekedar tahu dan memahami menurut logika, tetapi dia betul-betul tahu dalam pengertian dia mengalami apa yang disebut dengan bagaimana bergumul di dalam Tuhan. Dan dia menyatakan sesuatu yang luar biasa, dikatakan, Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Saya mau katakan bahwa kata Yakol, the Almighty, artinya Allah itu Maha Kuasa, Maha segala-galanya. To be able all things, dia bisa melakukan segala sesuatu yang dia ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan to have absolute power. Dia mempunyai absolut, kekuatan yang absolut atas seluruh alam semesta, karena dialah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan dikatakan absolute prevail, artinya dia memiliki absolut kemenangan yang absolut atas segala sesuatu. Itulah Tuhan yang membawa Anggi dalam pergumulan ini. Dan saya boleh mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dia bisa saja kejadian itu mengakibatkan macam-macam. Anggi bisa mungkin waktu itu langsung terkapar dan meninggal, tetapi Tuhan dengan tangan yang ajaib memelihara sehingga walaupun wajahnya hancur, tetapi dia bisa pulih kembali dengan luar biasa. Atau mungkin Tuhan bisa melakukan perkara di mana tidak terjadi apa-apa. Semua dalam kekuasaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Dan kalau kita bicara tentang Ayub, ketika kita lihat seperti ini, dia lihat seperti ini, ketika dia mengalami pergumulan, segala sesuatu hancur dalam hidupnya dan diambil Tuhan, kemudian akhirnya dia berproses dengan Tuhan, dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan memulihkannya dan berkali-kali lipat dia diberikan berkat dan anugerah. Tapi mari coba kita lihat apa arti rancangan atau rencanamu yang tidak akan pernah gagal. Kata rencana artinya mesimah. Itu artinya to purpose, artinya rencana itu ada tujuannya. Bagaimana tujuan Allah itu memberikan sesuatu kepada manusia melalui segala macam pergumulan yang dialami. Yang kedua adalah bicara tentang discretion, artinya di dalam pergumulan itu, di dalam rencana Allah itu punya kebijakan. Tuhan punya kebijakan yang tidak perlu kita pertanyakan. Karena apa? Karena Dia Maha Kuasa, Dia memiliki tujuan, dan Dia punya kebijakan apapun yang Dia akan kerjakan selama proses kita bergumul dengan Dia. Bahkan dikatakan device, artinya alat, di mana Dia bisa memakai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dan saya melihat bagaimana tujuan Tuhan dalam diri Anggi, bagaimana kebijakan ketika kami bergumul di dalam pergumulan di tengah-tengah masa
hari pertama sampai hari ke-30 bagaimana bergejolaknya pergumulan itu. Tetapi di situ kebijakan Tuhan dia selalu tunjukkan. Bahkan device alat dia menjadikan angin sebagai alat di tangannya. Dan saya mau katakan untuk bagian kedua, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa itu bukan lagi yang lain kecuali Yesus Tuhan kita. Wahyu pasal 1 ayat 8 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kata maha kuasa, kalau kita lihat di sini, dia katakan tentang Pantokrator. Ya. Pantokrator itu artinya Almighty, Allah yang begitu luar biasa perkasa dan maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melebihinya. Bahkan dikatakan unrestricted power, artinya dia memiliki kekuatan yang tidak ada batasannya. Apa yang dia lakukan, segala sesuatu dapat dia kerjakan. Bahkan dikatakan exercising absolute dominion. Dia memiliki menjalankan semuanya dengan absolut, dengan dominasi, dengan keperkasaan, dengan dominasi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang bisa lebih daripadanya. Dan itu Allah yang kita percayai dalam Kristus. Dan saya mau katakan bahwa Allah yang membawa, Allah dalam Kristus Yesus yang membawa Anggi dalam pergumulan seperti itu. Saya boleh menyatakan luar biasa Tuhan kita. Dan saya mau katakan bahwa Allah yang adalah Kristus itu, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 yang dikatakan dia berfirmanlah Allah. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini, Elohim itu plural, kemudian Vayomer, firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah singular, tunggal, berarti dia sebuah pribadi, satu pribadi. Tetapi kalau orang berkata, oh itu hanya Allah yang berkata-kata, baik, coba kita lihat kata-kata jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Ya, Or di sini dikatakan tentang terang, jadi jadilah terang. Sebenarnya pengertiannya adalah ketika kita bicara Yehi, Yehi itu dari kata dasar Haya, di mana kata dasar Haya merupakan kandungan daripada Yud He Vav He, yaitu Allah Israel, Allah di dalam perjanjian lama. Di situ boleh dikatakan tentang kata Haya ini adalah seada to be, keberadaan ilahi. Haya itu to be, keberadaan ilahi. Sehingga Yehi Or itu menunjukkan bahwa ada terang yang memiliki keberadaan yang ilahi. Di sini tidak ada kata bara, di mana apa? Bara itu Allah mencipta, bukan. Jadi kalau ada yang berkata bahwa terang itu adalah diciptakan, tidak benar, karena terang itulah Kristus. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Nah, di sini mau menyatakan bahwa Yehior itu seolah-olah terang itu dipanggil, lalu dikatakan let there be light, biarkanlah dia bersinar. Vayehior bisa dikatakan bahwa let him do something, dia. Jadi terang itu dipanggil untuk mengerjakan sesuatu, yaitu apa? Mengerjakan bersama dengan Elohim, Allah secara utuh, di mana Allah Tritunggal, di dalamnya ada Kristus pribadi yang kedua yang juga ikut bersama mencipta. Dan itulah yang kita imani sebagai Yesus adalah Tuhan. Dan ketika kita bicara tentang Ibrani pasal 11 ayat 3 dikatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Artinya Allah yang adalah firman itu bekerja di dalam penciptaan oleh alam semesta ini. Saudara yang terkasih, ketika kita menyadari itu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Dan saya mau katakan di dalam bagian ketiga ini, yaitu membawa ke dalam pencobaan. Matius 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah doa Bapa kami, bagian dari doa Bapa kami, dan disebutkan oleh Tuhan bagaimana kita berdoa. Dan Yesus mau katakan bahwa janganlah Allah itu membawa kami ke dalam pencobaan. Kata eispero, itu kata membawa, itu artinya apa? To lead us, artinya memimpin, ya. Esen dan kes, ya, itu artinya memimpin. Bukan hanya sekedar membawa, tapi dia memimpin hidup kita di dalam pencobaan.
Nah, kalau dikatakan tentang pencobaan adalah peirasmos, yang artinya adalah kita bisa melihat luar biasa. Peirasmos itu artinya bisa ujian, tes, juga bagian dari pencobaan. Bahkan dikatakan bahwa peirasmos itu adalah penderitaan, kesengsaraan yang Tuhan bawa kita masuk di dalamnya. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan cegah kita sampai ke situ adalah ketika doa itu dinyatakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi jangan sampai kita masuk dalam paneros, sesuatu yang jahat, yaitu apa? Perbuatan yang jahat. Saya mau menggambarkan ini secara grafis sebagai berikut. Mari coba kita perhatikan. Ketika Adam dan Hawa pertama kali diciptakan dalam kondisi yang sempurna, akhirnya mereka memilih untuk berbuat dosa ketika makan buah. Dan itu mengakibatkan Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden, dan mereka jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini yang kita sebut dengan paneros. Mereka jadi jahat di hadapan Tuhan. Ya, perbuatan yang mereka lakukan apapun itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Nya bagi kita ketika Kristus datang dan menebus kita. Salibnya ada di Golgota untuk menebus segala dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan oleh Adam dan akhirnya berakibat pada kita semua. Itu ditanggungnya di kayu salib. Yang akhirnya mengakibatkan ada dua hal yang terjadi, yaitu ada sebuah kondisi di mana kondisi pertama adalah kita hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa, ya. Hidup tanpa pergumulan yang luar biasa ketika kita datang pada Tuhan dan kita hidup dalam anugerahnya yang ajaib dan dahsyat. Tetapi juga kita di bawah hidup dalam ujian dan dalam pencobaan dan pergumulan. Salib Tuhan tidak langsung membuat kita hidup dengan anugerah saja, tetapi salib itu juga bisa membawa kita dalam hidup dalam ujian, pencobaan dan pergumulan. Di mana ketika itulah kita makin hari makin dimurnikan untuk menjadi anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara, yang dikatakan peirasmos itu adalah hidup dalam pergumulan, ujian, pencobaan dan pergumulan. Dan saya mau katakan, ketika kita harus mengerti Matius pasal 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini mau menyatakan bahwa kita disuruh untuk berjaga-jaga, strict attention, sangat-sangat harus memperhatikan supaya apa? Kita berjaga dan berdoa. Bahwa supaya apa? Kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam peirasmos. Karena kadang-kadang keinginan kita, segala sesuatu keinginan daging itu menyeret kita masuk dalam pencobaan pergumulan itu, sehingga kita menderita di dalamnya. Untuk itu Tuhan katakan harus hati-hati, belajar sungguh-sungguh memahami firman dan berdoa supaya apa? Kita jangan jatuh ke dalam peirasmos. Tetapi ada yang bagian kedua ketika kita baca dalam Matius tadi pasal 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ini mau katakan bahwa apa? Jangan membawa kami. Nah, kata membawa itu artinya punya modus tentang subjunctif. Artinya kalau Tuhan berkata jangan membawa kami ke dalam pencobaan, artinya doa kita supaya jangan dibawa dalam pencobaan. Karena apa? Tuhan subjunctif, artinya apa? Kemungkinan besar Tuhan akan membawa ke dalam pencobaan. Jadi hidup anak Tuhan bukan hidup yang gampang, yang berleha-leha dan kita hidup dalam anugerah saja. Tetapi Tuhan sering membawa anak-anaknya masuk dalam pencobaan dan pergumulan. Supaya apa? Supaya kita makin dikuatkan iman, manusia batinnya kita makin dikuatkan di tengah pencobaan itu. Ya, ini yang bisa kita lihat ketika kita mau diseret jatuh ke dalam paneros, ketika kita ada dalam peirasmos, ada luar biasa yang disebut dengan perseverance of the saint, di mana disitulah Allah memberikan hati kepada anak-anaknya. Dia pelihara ketekunan mereka, dia pelihara mereka di dalam dia untuk terus bertumbuh kuat di dalam pergumulan, yang akhirnya membawa anak-anak Tuhan lepas dan naik lagi, terus naik dalam anugerah Tuhan melewati pencobaan hidup ini. Saudara, saya mau katakan bahwa pencobaan itu peirasmos,
dan Tuhan sering membawa kita. Tapi Tuhan senantiasa seperti Dia berkata, orang benar akan jatuh tetapi tidak akan tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Atau anakku ketika dia sudah menjadi milikku, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku. Artinya apa? Tuhan akan senantiasa menjaga kita supaya kita tidak akan pernah jatuh ke dalam paneros. Karena apa? Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan menjaga. Hanya perlu menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam pimpinan dan campur tangan Tuhan. Kita juga tahu ada providential of God, di mana Tuhan akan menjaga kita, memelihara, pemeliharaan baik Tuhan atas hidup setiap anak-anak Tuhan, di mana Tuhan akan menjaga dan memimpin kita melewati badai-badai kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat semuanya ini, inilah pergumulan yang kami hadapi. Ketika Anggi sehat saja, Tuhan dengan kemahakuasaannya sedang membawa dia masuk dalam pencobaan, masuk dalam ujian. Sampai Tuhan menguatkan dia, sampai bertumbuh bagian rohani manusia batinianya dia. Dan karena Tuhan senantiasa menjaga dia, jangan sampai masuk dalam paneros. Yaitu apa? Sesuatu yang kita akhirnya sakit hati dengan Tuhan, dan akhirnya kita kepahitan dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan karena penderitaan. Tuhan menjaga semuanya itu. Dan saya percaya setiap anak Tuhan yang bergumul di dalam Peirasmus, Tuhan akan menjaga sampai kesudahannya, sampai kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini, dari mengakui Tuhan itu Allah Maha Kuasa, Yesus yang Maha Kuasa, kemudian Dia yang membawa kita dalam pencobaan untuk membangun kita mengenal Tuhan melalui pengalaman yang kami alami. Tuhan memberkati kita semua. Amin.